Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan bagi kita semua. Pagi ini ketemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran mentoring. Setelah pekan lalu kita referensi sejenak, masak-masak. Sekarang kita kembali membahas materi ya anak-anak. Apa sih kita hari ini mau belajarnya? Insya Allah kita akan belajar tentang bab salat. Nah anak-anakku semua, seperti yang kita tahu bahwasanya umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 kali dalam satu hari anak-anak. Nah di sini nanti kita akan bahas tentang hukumnya, kemudian keutamaan salat, kemudian hal-hal yang membatalkan salat dan apa sih hal-hal yang boleh dilakukan selama salat dan hal-hal yang apa yang tidak boleh dilakukan dalam salat. Nah stay tune ya. Yang pertama, hukum dan keutamaan salat serta hukum orang yang meninggalkannya. Salat merupakan tiang agama yang tidak akan tegak tanpanya. Salat adalah ibadah pertama yang Allah wajibkan dan amal pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat kelak. Allah memerintahkan hambanya untuk memelihara salat setiap saat, ketika mukim atau ketika sedang bermusafir, atau saat aman maupun saat dalam keadaan ketakutan. Seperti dalam firman Allah yang artinya, peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut atau dalam keadaan berbahaya, maka salatlah sambil berjalan atau dalam berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau salatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kemudian yang kedua, hal-hal yang membatalkan dan boleh dilakukan ketika salat. Hal-hal yang membatalkan salat ada apa saja anak-anak? Yang pertama, buang gas, jelas ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan salah satu syarat salat atau rukunnya. Seperti sabda Rasulullah kepada orang Arab Badui yang tidak bagus salatnya, Nabi berkata, kembalilah salat karena kamu belum salat. Di antaranya terbuka aurat, berubah arah kiblat dan berhadas saat salat. Hadis riwayat Asy-Syaikhaini. Kemudian hal-hal apa lagi membatalkan salat, yaitu makan minum dengan sengaja meskipun sedikit. Sedang kalau dia lupa atau tidak tahu atau ada selilit di antara gigi kemudian kok ditelan, maka itu tidak membatalkan. Kemudian yang membatalkan salat ada berbicara. Jadi sengaja berbicara di luar bacaan salat. Sedang jika dilakukan karena tidak tahu hukumnya atau lupa, maka tidak membatalkan salat. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Itu membatalkan salat. Tertawa adalah yang terdengar orang yang melakukannya itu saja, sedangkan terbahak-bahak adalah yang terdengar orang lain. Sedang tersenyum tidak membatalkan salat. Jadi tertawa dan terbahak-bahak itu membatalkan salat ya anak-anak. Hal-hal yang dilakukan ketika salat, yang boleh dilakukan ketika salat. Ada yang pertama, menangis atau merintih itu boleh. Dalam Quran surat Maryam ayat 58 yang artinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Itu boleh ya dilakukan. Yang kedua, membunuh hewan yang membahayakan. Sesuai dengan hadis Nabi, bunuhlah 2 hewan hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Jadi kalau kamu lagi sholat, kemudian kok ada ular dan kalajengking yang tiba-tiba datang dan itu membahayakan kamu boleh bunuh hewan itu dulu. Kemudian yang ketiga yang boleh dilakukan saat sholat adalah berjalan sedikit karena ada kebutuhan tanpa merubah posisi dari arah kiblat. Rasulullah pernah melakukan sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha berkata dengan syarat kurang dari 3 langkah pindah atau 3 gerakan. Jadi boleh jalan dikit ya anak-anak. Kemudian yang keempat, membawa anak kecil dengan digendong sambil sholat. Nah, pernah kan di masjid, mungkin ada yang pernah lihat di masjid, ada ibu-ibu pada saat sholat boleh bawa gendong anaknya, itu boleh. Mungkin anaknya sedang menangis atau bayinya tidak bisa ditinggal, nah itu boleh sambil sholat, sambil gendong bayi boleh.
Kemudian mengingatkan Al-Fatihah imam jika lupa, atau salah dalam membaca dengan cara bertasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita. Jadi ketika imam lupa gak baca Al-Fatihah atau salah bacaannya, nah kita sebagai makmum boleh mengingatkan dengan cara bertasbih, yaitu bertasbih itu subhanallah. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan kita tepuk tangan, tapi bukan tepuk tangan kayak di kelas ya, tapi tepuk tangannya hanya seperlunya saja untuk mengingatkan kepada imam bahwasanya belum membaca Al-Fatihah atau ada bacaan yang salah, seperti itu. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Nah, ini boleh ketika biasanya ada yang orang salat tapi kemudian membaca Al-Qurannya sambil melihat Al-Quran, anak-anak itu diperbolehkan. Mungkin dia belum hafal bacaannya atau belum hafal surat yang akan dibaca, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menghentikan sholat karena untuk membunuh binatang yang membahayakan tadi ya, atau mengembalikan hewan kendaraan yang kabur atau takut kehilangan barang, atau menahan buang air besar dan air kecil. Karena panggilan salah satu orang tua jika khawatir berbahaya itu boleh dibatalkan sholatnya. Menghentikan sholat, bahkan wajib menghentikan sholat untuk menolong orang yang dalam bahaya atau karena akan terjadinya bahaya besar pada seseorang atau kebakaran, itu boleh. Jadi sholatnya tiba-tiba dihentikan untuk tadi yang membunuh binatang atau mengembalikan hewan yang kabur atau takut kehilangan barang atau kebelet mau BAK atau BAB, itu boleh dibatalkan. Atau jika dipanggil orang tua khawatir ada bahaya gitu kan, atau orang tua minta tolong, itu boleh dihentikan sholatnya. Kemudian untuk menolong orang dalam bahaya tadi ya boleh, atau akan terjadi bahaya besar seperti kebakaran, itu boleh dihentikan sholatnya, dengan catatan nanti diulangi lagi begitu ya sholatnya anak-anak. Nah itu tentang sholat. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan ya anak-anak. Ini sebenarnya bahasanya masih akan luas karena sholat begitu ya, sebenarnya akan lebih menyenangkan ketika kita berkumpul, tapi qadarullah masih corona ya anak-anak, sehingga kita belajarnya via daring dulu ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi dan olahraga yang rutin. Ketemu lagi dengan Bu Guru pekan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.